Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, Mas, Mbak? Baik? Baik, Pak. Baik, Pak. Namun sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Silahkan Kadek untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berada pada masa pandemi, mau tidak mau kalian harus belajar di rumah, belum bisa ke sekolahan, maka ada beberapa saran dari saya. Silakan tetap jaga diri di rumah, tidak usah pergi kemana-mana. Walaupun ada tugas yang harus dikerjakan berkelompok, silakan bisa melalui daring. Bisa nggak menurut kalian, Mbak? Bisa, Pak. Bisa dong. Karena apa? Bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Yang kedua dari saya, apa? Dengan takut meninggalkan yang baik untuk mendapatkan yang terbaik. Kemudian, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tujuannya dulu, yaitu melalui penggunaan media PowerPoint ini, dalam pembelajaran daring, saya dapat menentukan nilai maksimum. Sekali lagi, dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum kurva fungsi trigonometri, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum minimum fungsi trigonometri dengan sabar, bertanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Tiga sikap ini akan saya nilai nanti di pembelajaran, dan juga nanti akan ada penilaian pengetahuan tentang nilai maksimum minimum setelah pembelajaran ini. Kemudian kita masuk ke persepsi dulu, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri maupun turunan aljabar. Coba nanti dijawab bareng-bareng ya. Ingatkah kalian dengan turunan dari fungsi berikut ini? Yang pertama, X sama dengan sin X. Turunan pertamanya apa? Cos X. Cos, Pak. Cos X, Pak. Oke, betul. Turunan keduanya apa? Min sin, Pak. Min sin X. Bagus, turunannya adalah min sin X. Masuk ke kita di nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Silakan sebelum nanti saya ada di cara atau langkah mencarinya, amati dulu gambar berikut ini. Saya mempunyai 3 garis. Silakan Kadek nanti berikan yang warna merah, Asri yang warna hitam, dan Via yang warna biru. Yang ketiga, Via, silakan. Setengah, Pak. Maksimumnya berapa? Setengah. Ya, setengah. Kenapa setengah? Lah itu puncak tertingginya saat Y-nya setengah. Ya, puncak tertingginya adalah Y sama dengan setengah. Kalau negatifnya? Negatif setengah, Pak. Ya, negatif setengah adalah nilai apanya, Mbak? Nilai minimum. Inilah materi kita hari ini, yaitu bagaimana menentukan langkah mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Nanti saya kasih permasalahan, saya berikan permasalahan di LKPD, nanti kalian silakan download LKPD. Langkah mencari nilai maksimum, itu jika diketahui sebuah fungsi fx, yang pertama itu adalah carilah turunan pertama dan keduanya, sama seperti tadi kita persepsi. Kemudian yang kedua, temukan nilai X yang menyebabkan turunan pertamanya bernilai 0, atau bahasa matematikanya aksen X sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, X yang kita dapat di yang nomor 2 itu tadi, silahkan kita masukkan ke fungsi turunan keduanya. Tujuannya untuk apa? Untuk ngecek. Nah, jika turunan kedua itu kurang dari 0, kurang dari 0 itu negatif ya. Jika turunan keduanya negatif, setelah kita masukkan X tadi, maka fungsi tersebut maksimum di X. Artinya maksimum itu ada nilai tingginya. Nilainya berapa? Nanti kita belum berbicara nilainya, hanya saja bahwa keterangannya itu adalah maksimum fungsinya. Ya, X yang kita temukan di langkah kedua, dimasukkan ke turunan kedua, kok nilainya negatif. Begitupun sebaliknya, jika turunan kedua kita masukkan X-nya, kok nilai positif atau lebih besar dari 0, maka Fx-nya minimum. Dia punya sebuah fungsi Fx. Langkah pertama, carilah turunan pertamanya saja. Ini pakai bahasa saya, tapi kalau bahasa buku mungkin sedikit lebih
Banyak. Saya lebih simpelkan bahasanya. 2, bukan nilai X yang menyebabkan F aksen X sama dengan 0. Sama seperti langkah yang kedua tadi. Yang ketiga, tanpa kita memasukkan keturunan kedua, kita langsung saja tuh masukkan ke fungsi awalnya. Untuk apa? Untuk kita mencari nilai maksimum minimumnya. Setelah didapat. Ketika kita masukkan nilainya besar, berarti itu adalah nilai maksimumnya, dan yang kecil itu adalah nilai minimumnya. Contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fx sama dengan cos x. Ini nilai maksimumnya adalah 3 dan nilai minimumnya adalah negatif 3. Itulah contoh soalnya. Jadi setelah ini saya akan memberikan kalian waktu kurang lebih 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD bersama kelompoknya. Kelompoknya seperti yang sudah saya bagi pada pertemuan sebelumnya. Kalau tidak salah, satu kelompok dari 4 orang. Berikutnya adalah, selamat belajar karena kalian nanti akan menuju ke LKPD. LKPD sudah saya share di aplikasi e-learning, silakan kalian download. Ketika kalian download buku ini menurut saya sangat membantu sekali. Di samping ada internet ya di Google ataupun di Google. Silakan kalian menuju ke LKPD. Saya beri waktu 20 menit dari sekarang. Saya ingin mewakili kelompok saya, yaitu Via, Kadek, dan Anissa, mempresentasikan untuk permasalahan nilai maksimum dan minimum fx sama dengan 2 sin x pada selang 0 sampai 2pi. Dibulkan nilai maksimumnya adalah 2, dicapai pada saat x sama dengan pi per 2, kemudian nilai minimumnya min 2 pada saat x sama dengan 3 per 2pi. Jawaban dari hasil diskusi kelompok kami itu diperoleh bahwa sin alfa itu sama dengan B per 20, sehingga B sama dengan 20 kali sin alfa. Cos alfa sama dengan A per 20, di sana diperoleh A sama dengan 20 kali cos alfa. Jadi keliling maksimum segitiga tersebut adalah 20 tambah 20 akar 2. Kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini untuk mencari nilai maksimum maupun minimumnya itu ada beberapa langkah. Langkah pertama, turunkan dulu fungsi trigonometrinya atau yang menjadi tujuan soalnya. Setelah itu, cari nilai X yang menyebabkan turunan pertamanya itu nilainya 0. Nah, setelah ketemu X-nya, maka substitusi X-nya ke dalam fungsi awal. Setelah itu, kalau yang ditanyakan nilai yang paling besar itu adalah nilai maksimumnya. Kalau ditanyakan nilai minimum, berarti yang paling... Untuk refleksi pada hari ini, coba saya minta satu orang, Via, untuk menjawab pertanyaan saya. Apa sih yang ingin kamu tingkatkan dalam mempelajari matematika ke depannya? Mbak Via, silakan. Ya, ini Pak, kemampuan dalam hal ini atau matematika Pak? Matematika saja, terlebih materi ini. Matematika terlebih materi. Secara umum Ya, matematika. untuk materi ini saya kemampuannya ini Pak, kembali mengingat ke persamaan trigonometri Pak, karena ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan saya mengingat kembali materi itu. Kalau saya nggak ingat, saya nggak bisa menyelesaikan hasil akhirnya. Oke. Terima kasih Via ya. Materi berikutnya yaitu tentang kesamaan garis singgung atau kemiringan garis. Berani menjawab atau mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas, saya apresiasi setinggi-tingginya. Baik Pak, duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Lili. Sekali lagi, semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat buat kalian, baik sekarang ataupun nanti ketika kalian menjadi seorang presiden ataupun seorang ilmuwan. Khairul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.